Wah, kok gak semangat? Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apa kabar? Ya, betul. Mantap. Luar biasa. Oke, kita akan mulai ibadah SHBC Kids kita hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kakak mau tes suara dulu nih. Siap? Kakak bilang SHBC Kids, kalian teriak "ah" seperti biasa ya. Siap? SHBC Kids. Ya, mantap. Yuk, kita mau mulai. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya, posisi terbaik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa pada kami sepanjang minggu ini. Kami boleh beraktivitas dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun juga. Tuhan, saat lagi kami akan mulai ibadah ini, untuk bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang jauh daripada kami. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau jagai mereka, Engkau lindungi mereka. Seperti Engkau menjagai kami, melindungi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, ayo bangkit berdiri. Ikut kakak nyanyi pujian Yesus Pokok. Ayo berdiri, semua berdiri. Kita joget ya. Ayo, kita nyanyi. Nyanyi yang kencang. Oke, sip. Ayo berdiri ya. Nyanyi yang kencang. Siap. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan berbuah pintar. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan berbuah. Pasti, pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, jago-jago ya narinya. Ada puji Tuhan, amin. Mantap. Yuk, kita akan mulai firman Tuhan melalui video yang akan diputarkan. Kalian boleh bawa Alkitab kalian. Siap? Ayo, ambil dulu. Kakak tunggu. Oke. Judulnya adalah Adik yang Nakal, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Sudah siap belum? Siapa yang penasaran? Ayo. Udah, kitabnya sudah siap? Duduk yang manis, kayak kakak Ica nih mau duduk. Oke, siap?
Oke, kita mulai ya. Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan. Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. Ini tidak adil. Ia mengomel. Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta. Segala milikku adalah milikmu juga, jawab ayahnya. Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya? Nah, gimana? Seru nggak ceritanya? Pasti seru banget kan? Pasti kalian udah pernah denger juga ya kan? Ya, jadi inti dari firman Tuhan tadi adalah bahwa si bungsu, anak kedua dari ayah tadi, meminta hartanya kepada ayahnya. Padahal kan ayahnya belum meninggal ya teman-teman ya. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi karena dia mau pesta, mau hura-hura, dia minta. Lalu dia pergilah dari rumah meninggalkan ayah dan meninggalkan kakaknya. Lalu dia pesta dan ternyata uangnya habis. Dan setelah habis dia bingung, dia nggak mungkin kembali ke rumahnya. Karena dia sudah meminta semua hartanya kepada ayahnya. Lalu dia bekerja, ada yang tahu nggak bekerja di mana? Nah, nanti kakak akan kasih pertanyaan ya teman-teman ya adik-adik.
Kalian harus jawab 3 pertanyaan dari kakak dan jawabnya di kolom komentar di YouTube dan di Facebook. Kalau kalian jawab, itu berarti kalian memenuhi syarat untuk kalian mendapat nilai ujian sekolah pendidikan agama. Oke, kita lanjut. Lalu dia bekerja di mana? Bener, di kandang babi. Punya orang loh, padahal ayahnya orang kaya. Dia mau makan juga tidak bisa. Dia hanya bisa memakan apa? Ya bener, makanan sisa makanan babi tadi. Lalu dia memakannya. Lalu dia terpikir, wah ayahku kan di sana kaya. Masa aku makan seperti ini? Lalu dia berpikir, aku harus minta maaf kepada ayahku dan memohon maaf kepada Tuhan atas kesalahan yang aku perbuat. Lalu dia apa? Betul, dia kembali ke istana ayahnya yang megah. Lalu apa? Pas dia jalan dia takut, memang ragu. Tapi tidak jauh, ayahnya datang menjemput dia dan memeluk. Nah, kita bisa belajar dari sini bahwa kalau kita punya salah, kita harus minta maaf. Betul? Ya, kenapa? Karena Bapa di surga saja memaafkan kesalahan kita. Masa kita nggak mau meminta maaf kepada sesama kita? Contohnya, kalau kita melawan orang tua, ketika disuruh, nantilah mah. Kak, ayo bentuin. Kak, ayo bersihin. Nantilah mah. Tuh, ayo siapa yang di rumahnya kayak gitu? Nggak boleh ya. Nanti harus minta maaf sama mama sama papahnya. Ataupun sama kakak sama adiknya. Kalau kalian pernah berantem, rebutan mainan. Siapa yang pernah rebutan mainan? Pasti kalian pernah. Minta maaf ya. Oleh dari itu, kita sebagai anak Tuhan harus mau meminta maaf. Salaman, maaf ya kalau aku punya salah. Lalu dipeluk. Nah, itu cara maaf yang baik. Karena apa? Karena Bapa di surga mengajarkan untuk memaafkan sesama kita. Setuju? Oke. Yuk, kakak mau kasih soal, 3 soal. Sudah siap? Pertanyaan yang pertama. Ayo, kakak udah siapin di sini ya. Kalau tadi kalian dengar, berapa jumlah anak dari ayah tersebut? Ayo, jawab di kolom bawah ya. Itu nomor 1. Nomor 2. Apa pekerjaan yang dilakukan sang anak bungsu ketika dia keluar dari rumah dan pada masa kelaparan? Ayo, pasti tadi nyimak kan? Jawab ya. Dan yang ketiga adalah siapa yang terakhir itu di cerita tadi yang marah-marah ketika adiknya datang? Ada yang tahu? Tulis jawabannya 3-3-nya di kolom komentar. Oke? Siap? Oke, sip, mantap. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kalian hebat. Demikianlah video firman kita hari ini. Dan kita akan tutup dengan doa. Yuk, siap? Sudah semuanya? Posisi terbaik, lipat tangannya dan tutup matanya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh Bapa memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan isi hati-Mu melalui video yang sudah kami tonton ya Tuhan. Biarlah Bapa kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan juga Bapa dari firman yang telah kami tonton tadi Bapa, kami mau menjadi orang yang pemaaf dan mau meminta maaf ya Bapa ketika kami berbuat salah. Karena kami tahu Tuhan ketika kami berbuat salah dan kami meminta maaf, kami yakin dan percaya Engkau memberikan maaf kepada kami ya Bapa. Kami juga Tuhan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kepada kedua orang tua kami, kepada teman-teman kami, kepada kakak adik kami, dan juga terutama kepadamu Tuhan. Ajarkan kami ya Bapak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, jumpakan kami lagi Bapak minggu depan mendengarkan firman lagi ya Tuhan dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.